Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Suamiku terkena azab karena selingkuh dengan istri Pak Lurah. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita masuk ke ceritanya. Tiga hari berlalu sejak Pak Karnoto melarang Fahri datang ke rumahnya. 3 hari itu terasa seperti hidup dalam ketidakpastian. Fahri terus bekerja di kantor kelurahan, tapi suasana berubah. Pak Karnoto jarang keluar dari ruangannya, dan kalau keluar pun, beliau hanya diam dengan wajah pucat. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat seperti dulu. Pagi itu Fahri sedang menyapu halaman kantor ketika Bu Ningsih keluar sambil menatapnya dengan tatapan aneh. "Fahri, Pak Lurah manggil kamu." Masuk ke ruangannya. Fahri berhenti menyapu. Jantungnya langsung berdetak cepat. "Sekarang, Bu?" "Iya, sekarang. Cepat masuk sana." Fahri meletakkan sapunya, lalu berjalan menuju ruangan Pak Karnoto dengan langkah berat. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. "Masuk." Suara Pak Karnoto terdengar dari dalam, pelan dan lelah. Fahri membuka pintu dan masuk. Pak Karnoto duduk di kursinya dengan wajah sangat pucat. Matanya merah, seolah tidak tidur berhari-hari. Di meja ada amplop coklat yang sudah disiapkan. "Duduk, Fahri," kata Pak Karnoto sambil menunjuk kursi di depan mejanya. Fahri duduk dengan tubuh kaku. Dia tidak berani menatap wajah Pak Karnoto. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetik. "Fahri, saya tidak akan bertele-tele. Saya sudah tahu apa yang terjadi antara kamu dan istri saya," kata Pak Karnoto dengan suara yang sangat tenang, tapi penuh kekecewaan. Fahri menunduk dalam-dalam, air matanya langsung keluar, tangannya gemetar di pangkuan. "Pak Lurah, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud." "Diam dulu. Dengarkan saya bicara," potong Pak Karnoto dengan nada tegas tapi tidak keras. Fahri menutup mulutnya, air matanya terus menetes. "Saya tidak tahu seberapa jauh hubungan kalian. Saya tidak ingin tahu detailnya. Yang jelas, saya tahu ada sesuatu yang tidak benar. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Cara kalian berdiri terlalu dekat. Cara istri saya menatap kamu. Cara kamu menunduk ketakutan saat saya pulang." Fahri tidak sanggup menjawab. Rasa malu dan bersalah menghancurkan hatinya. "Saya sudah lama hidup, Fahri. Saya sudah melihat banyak hal. Tapi saya tidak pernah menyangka orang yang saya percaya, orang yang saya anggap seperti anak sendiri, bisa melakukan hal seperti ini pada saya." Suara Pak Karnoto mulai bergetar. Beliau memegang dadanya sebentar. Nafasnya terdengar berat. "Pak Lurah, maafkan saya. Saya benar-benar menyesal. Saya tidak tahu kenapa saya bisa selemah itu. Saya sudah mengkhianati Bapak. Saya orang yang paling hina." Pak Karnoto menghela nafas panjang, lalu mengambil amplop coklat di mejanya. Beliau menyerahkannya pada Fahri. "Ini pesangon untuk kamu. Mulai hari ini, kamu tidak usah datang ke rumah saya lagi. Pekerjaan di halaman sudah saya anggap selesai, tapi kamu masih tetap bekerja di kantor kelurahan ini. Saya tidak akan memecat kamu dari sini, karena saya tidak ingin kamu kehilangan mata pencaharian. Istri dan anakmu masih butuh makan." Fahri menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis dalam diam. "Saya hanya minta satu hal dari kamu, Fahri. Jangan pernah mendekati istri saya lagi. Jangan pernah datang ke rumah saya. Jangan pernah berbicara dengan dia. Apapun alasannya. Bisa kamu lakukan itu?" "Bisa, Pak. Saya berjanji. Saya bersumpah tidak akan mendekati Bu Muktianti lagi." "Bagus.
Saya tidak akan melaporkan hal ini ke siapapun. Bukan karena saya memaafkan kamu, tapi karena saya tidak ingin aib keluarga saya tersebar. Saya tidak ingin warga kampung ini tahu. Saya tidak ingin nama baik saya hancur di usia tua. Kamu mengerti? Mengerti, Pak Lurah. Terima kasih. Terima kasih sudah tidak melaporkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Pak Karnoto menatap Fahri dengan tatapan yang sangat sedih. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Pergilah Fahri. Saya tidak ingin melihat wajahmu lagi hari ini. Fahri bangkit dari kursi membungkuk dalam, lalu berjalan keluar dengan langkah terseret. Begitu keluar dari ruangan, dia langsung berlari ke belakang kantor. Duduk sendirian sambil menangis terseduh-seduh. Rasa bersalahnya semakin berat. Pak Karnoto sudah memaafkannya dengan cara tidak melaporkan. Tapi Fahri tahu, dia tidak layak mendapat maaf itu. Sejak hari itu, Pak Karnoto jarang terlihat di kantor. Beliau sering tidak masuk, atau kalau masuk hanya sebentar lalu pulang lagi. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus. Pegawai kantor mulai khawatir. Pak Lurah sakit sepertinya, wajahnya tidak sehat, kata Bu Ningsi pada Pak Hadi suatu hari. Iya, saya juga lihat. Beliau sering pegang dada, kayaknya jantungnya bermasalah. Saya sudah sarankan periksa ke dokter, tapi beliau bilang tidak apa-apa. Fahri mendengar pembicaraan itu dari jauh. Hatinya semakin hancur. Dia tahu penyebab Pak Karnoto sakit, bukan karena usia, tapi karena kekecewaan yang mendalam. Dan dia, Fahri, adalah penyebabnya. Seminggu kemudian, kabar buruk datang. Pagi itu Pak Hadi datang ke kantor dengan wajah pucat dan panik. Pak Lurah meninggal dunia tadi malam, serangan jantung. Semua pegawai kantor terdiam. Bu Ningsi langsung menangis. Beberapa pegawai lain juga ikut menangis. Fahri yang sedang menyapu di halaman mendengar kabar itu dan langsung jatuh terduduk. Sapunya jatuh dari tangannya. Tubuhnya gemetar hebat. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Pak Hadi bercerita bahwa Pak Karnoto meninggal di rumah. Tengah malam, beliau bangun karena dadanya sesak, memanggil Muktianti. Tapi sebelum sempat dibawa ke puskesmas, beliau sudah tidak sadarkan diri. Muktianti panik, memanggil tetangga. Tapi saat tetangganya datang, Pak Karnoto sudah meninggal. Siang itu seluruh pegawai kantor kelurahan pergi ke rumah Pak Karnoto untuk takziah. Fahri ikut bersama mereka dengan langkah berat. Sepanjang jalan dia tidak bisa berhenti menangis. Dia tahu dia yang membunuh Pak Karnoto, bukan dengan tangan, tapi dengan perbuatannya yang mematahkan hati lelaki tua itu. Sesampainya di rumah Pak Karnoto, suasana sangat duka. Warga kampung memenuhi halaman. Muktianti duduk di teras dengan wajah pucat, mata merah karena menangis. Tapi entah kenapa, Fahri merasa tangisan Muktianti tidak tulus. Ada sesuatu yang aneh dari tatapannya. Fahri tidak berani mendekat. Dia hanya berdiri di belakang, menatap keranda jenazah Pak Karnoto dari jauh. Hatinya remuk. Dia ingin meminta maaf, tapi Pak Karnoto sudah tidak bisa mendengar lagi. Pemakaman dilakukan sore hari. Seluruh warga kampung hadir. Fahri ikut menggotong keranda. Air matanya terus menetes. Saat jenazah Pak Karnoto diturunkan ke liang kubur, Fahri tidak sanggup melihat. Dia berbalik, menangis terseduh-seduh. Ima yang juga ikut takziah berdiri di samping suaminya, menatap dengan khawatir. Mas, kenapa nangis sedih banget? Emang Mas dekat sama Pak Lurah? Fahri tidak menjawab. Dia hanya terus menangis. Ima tidak tahu dan tidak akan pernah tahu bahwa suaminya adalah salah satu penyebab kematian Pak Karnoto. Ima tidak pernah tahu alasan sebenarnya di balik tangisan suaminya saat pemakaman Pak Karnoto. Dia hanya mengira Fahri sangat sedih karena kehilangan atasan yang baik. Sepulang dari pemakaman, Ima mencoba menghibur suaminya dengan memasak makanan kesukaan Fahri. Tapi Fahri tidak menyentuhnya sama sekali.
5 hari setelah pemakaman, kehidupan di Kelurahan Layang mulai kembali normal. Warga masih berduka, tapi aktivitas harian terus berjalan. Kantor kelurahan sementara dipimpin oleh wakil lurah sambil menunggu penunjukan lurah baru. Fahri kembali bekerja seperti biasa, meski wajahnya tetap pucat dan murung. Suatu siang, Fahri pulang dari kantor lebih awal karena tidak ada pekerjaan tambahan. Ima sedang pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari, meninggalkan Rian tidur di rumah. Fahri duduk di teras sambil menjaga bayinya yang tertidur pulas di dalam. Tidak lama kemudian Fahri melihat sosok perempuan berjalan mendekat dari ujung jalan. Sosok itu mengenakan jilbab hitam dan baju panjang berwarna gelap. Semakin dekat, Fahri mengenali wajahnya, Muktianti. Jantung Fahri langsung berdetak cepat. Dia berdiri dari kursi, tubuhnya menegang. Muktianti berjalan tenang menuju rumah kontrakan Fahri. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Begitu sampai di depan pagar, Muktianti berhenti dan menatap Fahri. "Fahri, kita harus bicara," kata Muktianti dengan nada dingin. "Bu, kenapa datang ke sini? Bagaimana kalau ada yang lihat?" bisik Fahri panik. "Tidak ada yang lihat. Jalanan sepi. Buka pintunya. Saya mau masuk." "Tidak bisa, Bu. Istri saya bisa pulang kapan saja. Lebih baik Bu Muktianti pulang. Kita sudah tidak ada urusan lagi." Muktianti melangkah lebih dekat. Matanya menatap tajam. "Siapa bilang kita tidak ada urusan? Pak Lurah sudah meninggal. Sekarang saya bebas. Dan kamu masih terikat dengan saya." "Apa maksud Ibu? Pak Lurah sudah bilang saya tidak boleh mendekati Ibu lagi. Saya sudah berjanji pada beliau." "Pak Lurah sudah mati, Fahri. Janjimu tidak ada artinya lagi. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Mulai besok, kamu datang lagi ke rumah. Halaman rumah itu masih berantakan. Saya butuh kamu untuk bersih-bersih seperti dulu." Fahri menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Saya tidak bisa. Saya sudah berjanji. Dan saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama." Muktianti tersenyum tipis, tapi senyumnya sangat mengerikan. "Kamu pikir kamu bisa menolak? Kamu lupa apa yang kita lakukan. Kamu lupa aku bisa cerita semuanya pada Imah. Ibu sudah mengancam saya dengan itu berkali-kali. Tapi sekarang Pak Lurah sudah meninggal. Saya tidak takut lagi." "Oh, kamu tidak takut?" Muktianti melangkah lebih dekat. Suaranya semakin rendah dan berbahaya. "Kalau begitu malam ini saya datang ke rumahmu saat Ima ada di rumah. Saya akan ceritakan semuanya. Saya akan bilang kamu yang merayu saya. Saya akan bilang kamu yang memaksa saya. Menurutmu Ima akan percaya siapa? Kamu atau janda Pak Lurah yang terhormat?" Fahri merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. Ancaman Muktianti kali ini berbeda. Perempuan ini sudah kehilangan kendali. Dia tidak lagi takut pada siapapun. "Bu, kumohon, jangan lakukan itu. Istri saya tidak tahu apa-apa. Dia polos. Jangan hancurkan hidupnya." "Kalau begitu turuti apa yang saya minta. Besok sore kamu datang ke rumah. Kerjakan halaman seperti dulu. Dan jangan coba-coba menolak lagi." "Tapi Bu, warga akan curiga kalau saya datang lagi ke rumah Ibu. Pak Lurah baru saja meninggal. Tidak pantas kalau..." "Tidak ada yang curiga. Kamu kan pegawai kantor kelurahan. Wajar kalau kamu datang membantu janda lurah membereskan rumah. Lagi pula, kamu sudah bekerja di sana berminggu-minggu sebelumnya. Tidak ada yang aneh." Fahri terdiam. Logika Muktianti memang masuk akal di mata warga. Tapi Fahri tahu ada maksud lain di balik semua ini. "Fahri, saya kesepian. Pak Lurah sudah tidak ada. Rumah itu terlalu besar dan sepi untuk saya sendiri. Saya butuh kamu. Hanya kamu yang mengerti saya." Lanjut Muktianti dengan nada yang tiba-tiba melemah, seolah memohon. "Bu, saya sudah berkeluarga. Saya punya istri dan anak. Saya tidak bisa terus-terusan melakukan dosa seperti ini." "Dosa?" Muktianti tertawa kecil, tapi tawanya pahit. "Kamu baru ingat dosa sekarang. Waktu kamu menyentuh saya di ruang tamu,
waktu kamu masuk ke kamar saya, kamu tidak ingat dosa. Sekarang tiba-tiba kamu ingat Tuhan." Fahri tidak bisa menjawab. Air matanya hampir keluar, tapi dia menahannya. "Besok kamu datang. Kalau tidak, malam ini saya datang ke rumahmu dan cerita semuanya pada Ima. Pilih mana, Fahri? Datang dan semuanya tetap aman, atau tidak datang dan kehidupanmu hancur?" Muktianti berbalik dan berjalan pergi tanpa menunggu jawaban Fahri. Langkahnya tenang, seolah baru saja melakukan percakapan biasa. Fahri berdiri membeku di teras, tangannya mengepal kuat. Dia merasa seperti tikus yang terjebak di dalam perangkap tanpa jalan keluar. Tidak lama kemudian, Imah pulang dari pasar dengan kantong belanja penuh sayur dan lauk. Dia tersenyum melihat Fahri di teras. "Mas, sudah pulang? Kok cepat? Biasanya kan pulang sore." Fahri memaksakan tersenyum. "Iya, tidak ada kerjaan, jadi pulang duluan." "Alhamdulillah, Mas bisa istirahat lebih lama. Saya masak sop ayam ya. Kemarin dapat rezeki dari tetangga, dibawain ayam kampung." Fahri mengangguk lemah. Ima masuk ke dalam untuk memasak. Fahri duduk kembali di teras, menatap jalanan dengan tatapan kosong. Pikirannya kacau. Besok dia harus datang ke rumah Muktianti lagi, atau kehidupan rumah tangganya akan hancur. Malam itu, Fahri tidak bisa tidur. Dia berbaring di samping Ima yang sudah tertidur pulas, menatap atap rumah dengan pikiran penuh kecemasan. Muktianti sudah berubah total. Perempuan itu bukan lagi istri Pak Lurah yang kesepian. Dia sudah menjadi monster yang mengendalikan hidupnya. Keesokan sorenya dengan langkah berat dan hati hancur, Fahri berjalan menuju rumah Muktianti. Jalanan kampung sepi seperti biasa. Tidak ada yang memperhatikannya. Begitu sampai di depan pagar rumah besar itu, Fahri melihat Muktianti berdiri di teras sambil tersenyum. "Datang juga? Bagus. Masuk. Ada banyak yang harus kamu kerjakan." Fahri masuk dengan tubuh lemas. Dia tahu ini bukan hanya soal membersihkan halaman. Muktianti akan memintanya melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Dan dia tidak punya pilihan selain menurut. Karena ancaman itu terlalu besar untuk diabaikan. Hari itu Fahri kembali jatuh ke dalam dosa yang sama. Kali ini lebih berat dari sebelumnya. Karena dia tahu Pak Lurah sudah meninggal akibat kekecewaannya. Dan sekarang dia melanjutkan dosa itu di rumah yang sama, seolah tidak ada rasa hormat pada lelaki yang sudah mempercayainya. Sejak hari itu, Fahri kembali terjebak dalam rutinitas yang sama. Setiap sore setelah pulang dari kantor, dia harus datang ke rumah Muktianti. Kadang dia benar-benar bekerja di halaman. Kadang Muktianti memanggilnya masuk ke dalam. Fahri tidak bisa menolak. Ancaman Muktianti terlalu besar, dan dia tidak berani mengambil resiko Ima mengetahui semuanya. 4 minggu berlalu. Fahri semakin kurus, wajahnya semakin pucat. Ima sering bertanya apakah suaminya sakit, tapi Fahri selalu menjawab dia baik-baik saja. Di sisi lain, Muktianti juga terlihat berubah. Wajahnya pucat, dia sering mual-mual di pagi hari, dan nafsu makannya menurun drastis. Suatu pagi, Muktianti bangun dengan perut yang mual luar biasa. Dia berlari ke kamar mandi dan muntah berkali-kali. Setelah selesai, dia duduk lemas di pinggir tempat tidur sambil memegang perutnya. Pikirannya mulai berjalan cepat. Dia menghitung mundur. Sudah hampir 2 tahun dia tidak datang bulan. Tidak mungkin, bisiknya pelan sambil menatap cermin di depannya. Tapi semua tanda-tanda itu ada. Mual, pusing, payudara terasa nyeri, dan siklus haidnya yang terlambat. Muktianti merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia tidak bisa hamil. Pak Karnoto sudah meninggal lebih dari sebulan lalu. Kalau dia hamil sekarang, semua orang akan tahu itu bukan anak suaminya. Sore itu Muktianti tidak keluar rumah sama sekali. Fahri datang seperti biasa untuk bekerja di halaman. Tapi Muktianti hanya mengintip dari balik jendela tanpa keluar. Fahri merasa aneh
Tapi dia bersyukur tidak harus berhadapan dengan perempuan itu hari ini. Dia bekerja dengan cepat, lalu pulang lebih awal. Keesokan harinya Muktianti pergi ke apotek di kota kabupaten, jauh dari desanya, agar tidak ada yang mengenal. Dia membeli alat tes kehamilan dengan tangan gemetar. Sesampainya di rumah, dia langsung masuk kamar mandi dan melakukan tes. 5 menit kemudian hasilnya keluar. 2 garis merah, positif hamil. Muktianti jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Tangannya gemetar memegang alat tes itu. Air matanya keluar tanpa bisa ditahan. Dia hamil anak Fahri. Dan semua orang akan tahu kalau dia tidak segera melakukan sesuatu. Fahri, ini semua gara-gara Fahri, bisiknya dengan nada penuh kebencian. Sore itu saat Fahri datang untuk bekerja, Muktianti langsung menariknya masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat dan mata merah. Bu, ada apa? Kenapa wajahnya... Diam, dengarkan saya, potong Muktianti dengan suara bergetar. Dia menatap Fahri dengan tatapan penuh amarah dan ketakutan. Saya hamil. Fahri terdiam, tubuhnya membeku. Kata-kata itu terdengar seperti petir di telinganya. Apa? Apa maksud ibu? Saya hamil, Fahri. Hamil. Kamu dengar tidak? Ini semua gara-gara kamu. Tapi Bu, itu bisa saja anak Pak Lurah. Jangan bodoh, bentak Muktianti. Pak Lurah sudah tua. Kami tidak pernah berhubungan lagi sejak berbulan-bulan sebelum dia meninggal. Anak ini pasti anakmu. Dan sekarang aku tidak tahu harus bagaimana. Fahri mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Bu, saya tidak tahu harus bagaimana. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang sudah terjadi. Kalau warga tahu saya hamil, mereka akan curiga. Pak Lurah baru meninggal sebulan lalu. Tidak mungkin saya hamil secepat ini. Kalau memang dari dia, semua orang akan bertanya-tanya. Semua orang akan tahu ada yang tidak beres. Muktianti menangis sambil memukul-mukul dada Fahri. Fahri hanya berdiri diam, tidak tahu harus berbuat apa. Dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Saya harus gugurkan anak ini. Tidak ada pilihan lain, kata Muktianti akhirnya dengan suara serak. Apa? Tidak, Bu. Itu dosa. Jangan lakukan itu. Dosa? Muktianti menatap Fahri dengan tatapan tajam. Kamu baru ingat dosa sekarang. Waktu kamu tidur dengan istri orang, kamu tidak ingat dosa. Sekarang tiba-tiba kamu bicara soal dosa. Fahri tidak bisa menjawab. Muktianti benar. Dia tidak punya hak untuk bicara soal dosa. Saya akan pergi ke dokter. Ada orang yang saya kenal di kota kabupaten. Dia bisa bantu. Kamu tidak usah ikut campur. Ini urusan saya sekarang. Tapi Bu, bahaya kalau sampai terjadi apa-apa. Tutup mulutmu, Fahri. Kamu sudah membuat hidup saya hancur. Sekarang jangan tambah masalah lagi. Pergi dari rumah ini. Dan jangan pernah datang lagi. Fahri berjalan keluar dengan tubuh lemas. Sepanjang jalan pulang pikirannya kosong. Muktianti hamil. Dia akan menggugurkan kandungan. Semua ini terjadi karena dia. Dia adalah penyebab semuanya. 3 hari kemudian, Muktianti pergi sendirian ke kota kabupaten dengan naik bus pagi. Dia membawa tas kecil berisi uang dan beberapa pakaian ganti. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Warga mengira Muktianti hanya pergi ke rumah saudaranya untuk menenangkan diri setelah ditinggal suami. Muktianti sampai di klinik kecil yang tidak resmi di pinggiran kota. Tempatnya tidak terlihat seperti klinik medis, lebih seperti rumah biasa dengan pintu tertutup rapat. Seorang perempuan tua membukakan pintu dan mempersilahkan Muktianti masuk. Kamu yang tadi telepon? Tanya perempuan itu dengan nada datar. Iya, saya mau gugurkan kandungan. Berapa bulan? 2 bulan. Perempuan itu mengangguk, lalu membawa Muktianti ke ruang belakang yang gelap dan pengap. Tidak ada peralatan medis yang layak, hanya ranjang tua dan beberapa alat yang tidak steril. Muktianti mulai merasa takut, tapi sudah terlambat untuk mundur. Baring di situ, ini akan sakit, tapi cepat selesai.
kata perempuan itu sambil menyiapkan alat. Proses dimulai. Muktianti menggigit kain untuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Darah mulai keluar banyak. Perempuan tua itu terlihat panik. Tangannya gemetar. Sesuatu tidak beres. Darahnya terlalu banyak. Saya tidak bisa hentikan, kata perempuan itu dengan suara panik. Muktianti merasakan tubuhnya semakin lemah. Pandangannya mulai kabur. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya tidak keluar. Darah terus mengalir, membasahi ranjang dan lantai. Bertahan, jangan pingsan, teriak perempuan itu sambil mencoba menghentikan pendarahan, tapi tidak berhasil. Muktianti merasakan kesadarannya perlahan menghilang. Wajah Fahri muncul di benaknya, lalu wajah Pak Karnoto yang penuh kekecewaan. Dia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tapi tubuhnya sudah tidak merespon. 10 menit kemudian Muktianti tidak bergerak lagi. Perempuan itu mundur dengan wajah pucat, menyadari pasiennya sudah meninggal. Dia panik, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dia memanggil seseorang untuk membawa jenazah Muktianti ke rumah sakit terdekat dengan dalih menemukan perempuan pingsan di jalan. Kabar kematian Muktianti sampai ke Kelurahan Layang keesokan harinya. Warga dikejutkan. Muktianti ditemukan meninggal di rumah sakit kota kabupaten karena pendarahan hebat. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dokter rumah sakit hanya bilang dia kehilangan banyak darah, tapi tidak menjelaskan penyebabnya karena kasusnya sudah diserahkan ke pihak berwajib. Warga Kelurahan Layang berkumpul di depan rumah besar Pak Karnoto yang kini menjadi rumah duka untuk kedua kalinya dalam 2 bulan. Muktianti dibawa pulang dari rumah sakit dalam keadaan sudah dikafani. Tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan kematiannya. Rumah sakit hanya memberikan keterangan bahwa Muktianti meninggal karena pendarahan hebat, tapi tidak menjelaskan detailnya. Kasihan Bu Lurah, masih muda sudah meninggal. Pak Lurah belum lama meninggal, sekarang istrinya juga ikut, bisik Bu Siti pada tetangganya sambil ikut takziah. Iya, aneh juga, padahal kemarin masih sehat, tiba-tiba meninggal di kota kabupaten. Katanya sih pergi ke saudara, tapi kok bisa meninggal begitu saja? Sahut Bu Yani sambil menggelengkan kepala. Fahri berdiri di belakang kerumunan warga, tidak berani mendekat. Wajahnya pucat seperti mayat, tangannya gemetar, kakinya hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Dia tahu apa yang terjadi. Muktianti meninggal karena menggugurkan kandungan yang dia sebabkan. Dan sekarang 2 orang sudah mati karena dosanya. Ima berdiri di samping suaminya sambil menggendong Rian. Dia menatap Fahri dengan tatapan khawatir. Mas, kenapa mukanya pucat banget? Duduk saja dulu kalau lemas. Tidak mah, saya baik-baik saja. Masa? Dari tadi Mas cuma diam. Kok kayaknya shock banget dengar Bu Lurah meninggal? Fahri tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke arah keranda jenazah Muktianti yang dikelilingi warga. Pemakaman dilakukan sore hari, tidak jauh dari makam Pak Karnoto. Fahri ikut menggotong keranda dengan tubuh yang lemas. Sepanjang perjalanan ke makam, kepalanya pusing, pandangannya kabur. Saat jenazah Muktianti diturunkan ke liang kubur, Fahri merasakan dadanya sesak luar biasa. Dia ingin berteriak, ingin mengaku semua dosanya di depan warga, tapi suaranya tidak keluar. Dia hanya berdiri diam sambil menangis tanpa suara. Malam itu, Fahri pulang ke rumah dengan tubuh yang sangat lelah. Ima sudah menyiapkan makan malam, tapi Fahri tidak menyentuh makanannya sama sekali. Dia langsung masuk kamar dan berbaring di kasur dengan mata terbuka, menatap atap rumah. Mas, makan dulu, nanti sakit kalau tidak makan, kata Ima dari luar kamar. Tidak usah mah, saya tidak lapar, mau tidur aja. Ima menghela nafas panjang. Sudah beberapa hari suaminya seperti ini, tidak makan dengan benar, tidak bicara banyak, hanya diam dan melamun. Ima tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu ada yang salah dengan Fahri. Fahri menutup mata, mencoba tidur, tapi begitu matanya terpejam, bayangan Muktianti langsung muncul.
Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, mulutnya berdarah. Fahri membuka matanya dengan cepat, nafasnya terengah-engah. Dia mencoba tidur lagi, tapi bayangan yang sama terus muncul. Tengah malam, Fahri akhirnya tertidur karena kelelahan. Tapi tidurnya tidak tenang. Dia bermimpi, mimpi yang sangat jelas, sangat nyata. Dalam mimpi itu Fahri berdiri sendirian di halaman rumah Pak Karnoto. Suasana sepi, tidak ada suara apapun. Langit gelap tanpa bintang. Fahri menoleh ke kiri dan kanan, mencari seseorang, tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka pelan. Muktianti keluar dari dalam dengan gerakan lambat. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya menatap kosong ke arah Fahri. Bajunya basah penuh darah segar yang terus menetes dari ujung gaunnya. Fahri mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Bu Muktianti. Muktianti berjalan mendekat dengan langkah yang tidak bersuara. Bibirnya bergerak, tapi suaranya terdengar seperti bisikan dari jauh. Ini semua salahmu, Fahri. Kamu yang membunuhku. Tidak, Bu. Saya tidak bermaksud. Kamu yang membuat aku hamil. Kamu yang membuat aku harus gugurkan kandungan. Kamu yang membuat aku mati berdarah-darah di tempat asing. Semuanya gara-gara kamu. Muktianti semakin dekat. Wajahnya semakin jelas terlihat. Matanya berair darah. Mulutnya terbuka lebar mengeluarkan darah kental. Tangannya yang pucat mengulur ke arah Fahri. Kamu harus bertanggung jawab, Fahri. Kamu harus ikut mati seperti aku. Fahri berteriak dan terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdetak sangat cepat. Ima yang tidur di sampingnya langsung terbangun. Mas, kenapa? Mimpi buruk ya? Fahri tidak menjawab. Dia hanya duduk sambil memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar hebat. Ima menyalakan lampu dan memeluk suaminya. Mas, tenang. Itu cuma mimpi. Sudah, tidak apa-apa. Tapi Fahri tahu, itu bukan mimpi biasa. Itu terlalu nyata. Wajah Muktianti, suaranya, darahnya, semuanya terasa sangat nyata. Malam-malam berikutnya mimpi buruk yang sama terus datang. Setiap kali Fahri tidur, Muktianti selalu muncul dengan wajah yang semakin mengerikan. Kadang dia hanya berdiri di pojok ruangan menatap Fahri tanpa berkata apa-apa. Kadang dia berbisik dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Kamu pembunuh, Fahri. Kamu membunuh aku dan anakku. Kamu akan menyusul aku. Tidak lama lagi. Fahri mulai takut untuk tidur. Setiap malam dia memaksakan mata tetap terbuka, tapi tubuhnya terlalu lelah. Begitu matanya terpejam, mimpi buruk itu datang lagi. Kondisi Fahri semakin memburuk, wajahnya semakin kurus, matanya cekung, dan tubuhnya semakin lemah. Ima semakin panik melihat suaminya seperti ini. Suatu pagi dia mencoba bertanya dengan lembut. Mas, tolong cerita sama saya. Ada apa sebenarnya? Mas seperti orang kesetanan. Setiap malam terbangun sambil teriak. Siang hari cuma melamun. Mas sakit apa? Fahri menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Dia ingin cerita, ingin melepaskan semua beban ini, tapi dia tidak bisa. Kalau dia cerita, Ima akan tahu semuanya. Keluarga kecil mereka akan hancur. Saya tidak apa-apa, Mah. Cuma capek kerja. Capek kerja tidak seperti ini, Mas. Mas kayak ketakutan sama sesuatu. Mimpinya apa sih? Kok sampai teriak-teriak begitu? Mimpi aneh saja, Mah. Tidak penting. Ima tidak percaya, tapi dia tidak memaksa. Dia hanya bisa berdoa agar suaminya segera sembuh dari apapun yang menghantuinya. Fahri terus bekerja di kantor kelurahan, tapi semua orang mulai memperhatikan perubahannya. Bu Ningsi sering bertanya apakah Fahri sakit. Pak Hadi bahkan menyarankan Fahri untuk izin beberapa hari dan istirahat di rumah. Tapi Fahri menolak. Dia takut kalau di rumah sendirian, mimpi buruk itu akan semakin parah. Suatu malam Fahri duduk sendirian di teras rumah sambil menatap jalanan gelap. Ima dan Rian sudah tidur di dalam. Fahri tidak berani masuk ke kamar karena takut tertidur dan bermimpi buruk lagi. Matanya menatap kosong ke depan, pikirannya kacau. Muktianti, maafkan saya.
Saya tidak bermaksud membunuhmu. Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Bisiknya pelan ke udara malam. Tapi tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang berembus pelan, membawa hawa dingin yang membuat Fahri menggigil. Dia memeluk lututnya, menangis tanpa suara, sendirian di teras rumah kecil yang dulu pernah menjadi tempat kebahagiaannya. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.